Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Woyuha menceritakan penemuannya bersama dengan rincian eksperimennya kepada Penatua Asuan. Masih tersenyum ketika dia pertama kali mulai dan menganggukkan kepalanya dari waktu ke waktu. Dia sangat senang dengan keingintahuan Wo Yuhao, namun ekspresinya perlahan berubah saat dia terus mendengarkannya. Dia melakukan kompresi tekanan tinggi pada kekuatan jiwanya dan mengendalikannya di luar tubuhnya, menciptakan distorsi spasial dan memungkinkannya untuk meniru kekuatan jiwa dari lubang hitam di Tian. Anak ini terlalu berani, gumam Penatua Asuan. Pengetahuan apapun yang diajarkan akademi sebelumnya hanya berlaku untuk Dolo Jiwa dan di bawahnya. Tidak ada pengetahuan lain selain Dolo Jiwa. Ketika seseorang menjadi Feng Hao Dolo, perubahan apa yang akan terjadi pada kekuatan jiwanya? Apakah kekuatan jiwa lubang hitam di Tian hanya berlaku untuk Limi Dolo? Dengan kata lain, apakah dia satu-satunya yang mengetahui hal itu? Meskipun mereka berdua Limi Dolo di Tian lebih kuat dari Penatua Ye Shisui, jika Ye Shisui tidak menggunakan pagoda Dewa Kematian, dia tidak akan menjadi lawan di Tian dalam konfrontasi langsung. Penatua Asuan mengangguk dalam hatinya. Dia menghela nafas sebelum berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan mencapai level ini secepat ini. Karena kamu sudah bertanya, aku kira tidak apa-apa jika aku menjawabnya." Kamu tidak salah. Ketika seorang Mas Roh menjadi Feng Hao Dolo, kekuatan jiwanya akan berubah dari kondisi cair aslinya menjadi kondisi padat. Itulah batas peringkat 90 dan Master Roh akan mendapatkan cincin roh ke-9-nya untuk menjadi Feng Hao Dolo. Ini adalah hambatan yang sangat sulit untuk ditebus bagi sebagian besar Master Roh. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak Dolo jiwa, tetapi kelangkaan pada Feng Hao Dolo. Ada masalah yang sangat besar ketika kekuatan jiwa berubah dari keadaan cair ke keadaan padat. Sangat sulit untuk menumbuhkan kekuatan jiwa dalam kondisi padat. Jangan bicarakan tentang Dolo jiwa yang tidak bisa berubah menjadi Feng Hao Dolo. Mari kita bicarakan tentang Feng Hao Dolo saja. Kamu sudah bertarung dengan banyak Feng Hao Dolo. Pernahkah kamu menyadari bahwa bahkan Feng Hao Dolo dengan peringkat yang sama sebenarnya dapat sangat berbeda dalam kemampuan mereka? Wo Yuhao segera mengangguk dan berkata, "Ya, aku telah menemukan poin ini. Bukankah ini karena jiwa bela diri seseorang?" Penatua Asuan tersenyum dan berkata, "Itu benar. Ini memang beberapa ada hubungannya dengan jiwa bela diri seseorang. Semakin kuat jiwa bela diri, semakin baik ia mampu melepaskan kekuatannya ketika ia menggabungkannya dengan kekuatan jiwa. Namun kamu mungkin tahu tentang sesuatu. Semakin kuat jiwa bela diri seseorang, semakin besar jumlah kekuatan jiwa selama kultivasi. Ini karena jiwa bela diri seseorang dapat mengandung bagian dari kekuatan jiwanya. Semakin kuat jiwa bela diri, semakin besar jumlah kekuatan jiwa yang bisa disimpannya. Seseorang dapat menyimpan sebagian dari kekuatan jiwanya dalam jiwa bela dirinya." Wo Yuhao tercengang. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Penatua Asuan tersenyum dan berkata, "Ya, kamu harus menyadarinya sekarang. Seorang Mas Roh dapat melepaskan wujud roh pelindung jika dia setidaknya sagi jiwa. Wujud roh pelindung dapat membantunya menyimpan sebagian dari kekuatan jiwanya. Kamu hanya akan belajar pengetahuan seperti ini di akademi. Jika kamu setidaknya adalah seorang sagi jiwa, kamu tidak menyadarinya karena jumlah kekuatan jiwa yang kamu miliki sudah lebih besar daripada Mas Roh lain dengan peringkat yang sama. Jangan lupa bagaimanapun, kamu memiliki jiwa bela diri kembar." Wo Yuhao merenung lalu bertanya, apakah ini berarti sangat sulit bagi seorang Feng Hao Dolo untuk meningkat lebih jauh ketika kekuatan jiwanya mencapai kondisi yang solid atau padat? Penatua Asuan tersenyum dan mengangguk ringan. "Itu benar. Kamu benar. Alasannya juga sangat sederhana. Jika kekuatan jiwamu dalam kondisi gas atau cair, itu dapat mengalir di dalam tubuhmu. Namun bisakah kekuatan jiwamu masih
mengalir jika itu dalam keadaan padat. Wo Yuhao tertegun. Bagaimana mungkin kekuatan jiwa dapat mengalir di dalam tubuh jika dalam kondisi padat? Penatua Suan berkata, penelitianmu berjalan ke arah yang benar faktanya. Situasi yang kamu letakkan adalah inti jiwa yang hanya muncul untuk Feng Hao Dolo. Ini mengacu pada inti dari kekuatan jiwa. Dasar dari Feng Hao Dolo, kekuatan jiwa dikompres dari keadaan cair ke keadaan padat yang kemudian terbenam dalam dantian seorang mas roh. Itulah inti jiwa. Inti jiwa berputar terus-menerus dan akan menyerap kekuatan jiwa eksternal melalui mas roh untuk digunakan. Apakah itu dalam hal kekuatan pertempuran atau kemampuan pemulihan, mas roh akan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu jauh lebih sulit untuk meningkat saat kekuatan jiwa seseorang membeku dibandingkan ketika itu dalam keadaan cair atau gas. Ini karena manusia tidak mungkin mengedarkan kekuatan jiwa yang padat melalui tubuhnya. Manusia hanya bisa membedah kekuatan jiwa yang padat di tubuhnya menjadi manik-manik sebelum mengendalikan sirkulasi kekuatan jiwa seperti dalam keadaan gas atau cair. Tidak hanya proses ini sulit, tetapi juga sangat berbahaya. Akibatnya, beberapa mas roh yang tidak berpikir bahwa mereka berbakat akan menyerah pada peningkatan lebih lanjut setelah mereka menjadi Feng Hao Dolo dan tetap di peringkat 91. Ini sangat aman bagi mereka. Sebenarnya sangat rumit. Wo Yuhao terkejut ketika dia mendengar ini. Penatua Suan melanjutkan, namun tidak sepenuhnya benar bahwa kekuatan jiwa tidak dapat bersirkulasi meski dalam keadaan padat. Jika kekuatan spiritual mas roh cukup kuat sehingga dapat mengendalikan manik-manik kekuatan jiwa untuk muncul dalam keadaan gas atau cair, ia secara alami dapat mengedarkan kekuatan jiwanya. Mengingat ini, keadaan padat, cair dan gas mungkin ada bersama. Seorang harus menjadi dolo transenden untuk mengendalikan kekuatan jiwa pada level ini. Akibatnya, setelah menjadi dolo transenden, kultivasi sebenarnya menjadi lebih mudah. Setidaknya ada metode kultivasi yang benar. Tentu saja, dolo transenden akan merasa sulit untuk meningkat. Ada batasan seberapa banyak kekuatan jiwa yang bisa ditangani oleh tubuh manusia. Itu masih dapat dikompresi dalam keadaan gas atau cair, dan itu sudah sangat terkompres dalam keadaan padat. Itu tidak bisa lagi dikompres lebih lanjut. Untuk memungkinkan tubuh seseorang menangani lebih banyak kekuatan jiwa, pertanyaan yang kamu ajukan sebelumnya adalah mengapa kekuatan jiwa di Tian mengandung kekuatan spasial yang begitu kuat, bukan? Di Tian memiliki kultivasi 800.000 tahun. Meskipun dia belum hidup di dunia ini selama 800.000 tahun, dia hidup lebih lama dari kita. Sepanjang hidupnya, ia telah memahami misteri ruang dan waktu, memberinya kultivasi yang saat ini tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat dibandingkan dengannya. Dalam semua aspek itu, kekuatan jiwanya yang merupakan setiap lubang kecil hitam yang kamu lihat mengandung kekuatan jiwa yang sangat besar. Itu disimpan dalam tubuhnya menggunakan waktu dan kekuatan spasial yang memungkinkan dia untuk menanganinya. Setelah perkelahian pecah, ia dapat melepaskan kekuatan bertarung besar dengan mengendalikan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwaku saat ini adalah peringkat 98. Selama bertahun-tahun aku telah bermasalah dengan bagaimana mengendalikan kekuatan spasial itu dan menstabilkannya setelah menekan kekuatan jiwa. Aku dapat melakukan beberapa kontrol sederhana terhadap kekuatan spasial. Ayo lihatlah. Ketika dia berbicara, Penatua Suan mengulurkan tangannya dan bola cahaya kuning muncul dari ketiadaan di telapak tangannya. Itu adalah bola cahaya kuning yang terlihat sangat nyata. Ada celah spasial tipis di sekitarnya. Kekuatan jiwa tipe bumi. Ini jelas kekuatan jiwa Penatua Suan yang dipadatkan. Mata Penatua Suan bersinar. Tiba-tiba celah spasial yang mengelilingi bola mulai melebar dan bola mulai runtuh. Lubang hitam kecil terbentuk. Kekuatan hisap yang mengerikan menyeret Wo Yuhao ke arahnya dan dia hampir menabrak Penatua Suan. Setelah lubang hitam itu terbentuk, itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi.
Energi asal di udara mulai tersedot ke dalam lubang hitamnya. Cahaya kuning di tubuh Penatua Swan menjadi lebih intens. Lubang hitam kecil itu stabil karena dikelilingi oleh lapisan cahaya kuning yang lembut. Itu berhenti berputar lebih cepat, tetapi berputar pada kecepatan konstan. Ini kira-kira seperti apa yang ada di tubuh Titian. Dia menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menyebabkan keruntuhan di ruang, membentuk lubang hitam yang dapat melahap energi asal. Secara teoritis, lubang hitam ini dapat terus-menerus melahap energi asal, namun akan ada ketidakstabilan jika aku tidak bisa mengendalikannya, yang pada akhirnya akan menyebabkan ledakan. Aku mendengar penatuamu menyebutkan bahwa jika limit Doulo dapat menyelesaikan lubang hitam dan mempertahankannya pada batas yang dapat dia tangani, lubang hitam itu akan dapat tetap tanpa batas waktu. Kalau begitu, lubang hitam ini bahkan bisa melahap seluruh benua. Tentu saja kemungkinan seperti itu sangatlah jarang. Penatuamu hanya membuat kesimpulan. Kekuatan jiwa lubang hitam seperti itu akan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk dikendalikan. Setelah dikendalikan, itu dapat diserap ke dalam tubuh seseorang. Aku bisa menyelesaikan proses seperti itu, tetapi aku tidak bisa mengubah kekuatan jiwaku dengan cara seperti Titian. Saat ini hanya ada satu lubang hitam kekuatan jiwa di tubuhku. Inti jiwaku, kekuatan jiwa yang mengalir di tubuhku, masih ada di 3 bagian. Jika aku bisa mengubah 1/10 dari kekuatan jiwa di tubuhku untuk menjadi lubang hitam, aku bisa membuat inti jiwa lubang hitam kedua, mungkin di dada atau di alisku. Dengan demikian, aku bisa menjadi seorang limit Doulo. Namun itu tidak mudah. Aku sudah mencoba berkali-kali, tetapi aku selalu ketinggalan. Penatuamu dan Long Xiaoyao mengambil jalan ini. Aku pikir Ye Sisui melakukan hal yang sama juga. Hanya Titian yang mengambil jalan yang berbeda. Inilah sebabnya dia jauh lebih kuat daripada limit Doulo biasa. Selanjutnya, aku curiga bahwa Titian memiliki inti jiwa kedua. Kemampuannya sudah dekat dengan dewa. Jika dia manusia, dia mungkin sudah diterima oleh alam dewa. Hua Yuha mendengarkan dengan sangat serius. Baginya, pengetahuan seperti ini terlalu penting. Ini juga memungkinkannya untuk dengan jelas melihat jalur perkembangannya di masa depan. Penatua Swan tersenyum dan berkata, Yuhao, jauh lebih mudah bagimu untuk menjadi limit Doulo dibandingkan dengan kami, karena kamu memiliki jiwa bela diri kembar. Ingat, kamu harus bertujuan untuk mencapai inti jiwa ganda saat kamu menjadi Feng Hao Doulo. Selama kamu bisa membentuk lubang hitam dengan 2 inti jiwa itu, kamu dapat dengan mudah mengatasi penghalang untuk menjadi seorang limit Doulo. Hai sayang, waktu tidak ada di pihak kita. Jika kamu memiliki 30 tahun lagi untuk menjadi limit Doulo, mengapa kita harus takut pada Ye Sisui atau Long Xiaoyao? Limit Doulo dengan jiwa bela diri kembar akan jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Kamu bahkan mungkin bisa menantang Titian. Hua Yuha berkata, Penatua Swan, bagaimana kekuatan jiwa bisa distabilkan ketika berubah menjadi lubang hitam? Dalam percobaanku, aku menemukan diriku kehilangan kendali sebelum revolusi kekuatan jiwaku telah menghasilkan kekuatan spasial yang cukup. Kuncinya terletak pada ketakutanku. Aku takut bahwa aku menderita semacam reaksi setelah kehilangan kendali. Itulah sebabnya aku bahkan tidak tahu berapa batasku. Penatua Swan tertawa dan berkata, bodoh, jangan terlalu ambisius. Kamu hanya seorang sagi jiwa saat ini. Meskipun kamu memiliki jiwa bela diri kembar, kamu masih sagi jiwa. Kamu tidak mungkin membentuk inti jiwa saat ini. Akan tetapi, kamu memiliki keunggulan yang sangat besar dibandingkan dengan para mas roh lainnya. Karena keuntungan ini, aku yakin bahwa kamu dapat langsung membentuk inti jiwa ganda ketika kamu menjadi seorang Feng Hao Doulo. Apakah Anda berbicara tentang kekuatan spiritualku? Woyo segera mengerti apa yang Penatua Swan maksudkan. Penatua Swan mengangguk dan menjawab, itu benar. Itu karena kekuatan spiritualmu. Kekuatan spiritualmu lebih besar daripada kebanyakan mas roh biasa lainnya.
sebanding dengan limit Douluo. Hanya ada sedikit emas roh tipe spiritual. Tapi Feng Hao Douluo tipe spiritual pasti akan menjadi Douluo transcendent. Ini karena para emas roh tipe spiritual memiliki kontrol yang lebih besar daripada kebanyakan emas roh biasa. Tidak apa-apa bagimu untuk melakukan eksperimen seperti itu sekarang. Setidaknya kamu akan mengumpulkan pengalaman. Namun jangan terlalu terpaku padanya. Kamu tidak dapat menahannya jika kemampuanmu tidak normal, karena kekuatan jiwamu tidak mencukupi. Kamu tidak mungkin mengompres semua kekuatan jiwamu di dalam inti jiwa. Ketika kamu mengubahnya dari cair ke keadaan padat, semakin besar inti jiwa, semakin kuat Feng Hao Douluo. Huo Yuho tergerak dan bertanya, Penatua Asuhan, jika aku mencoba membentuk inti jiwa sekarang, apa yang mungkin terjadi? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.